Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Idza kharaja ruhu min badani bani Adam, nalikane metu apa ruh min badani bani Adam saking badani anak Adam, wa madha salasatun ayyam, lan lewat apa telu pira-pira dina ketika memasuki ruh dicabut, kemudian Bani Adam meninggal melewati 3 hari. Wa madha salasatun ayyam, lan lewat apa telu pira-pira dina, yaqulu ruh mongko ngucap apa ruh, ya Rabbi, duh pengiran kula, ya Rabbi, duh pengiran kula, a'zan li, mugi-mugi paring idin tuan li maring ingsun, hatta amsia wa undur ila jasadi, sehingga melaku sapa ingsun, wa angdura ila jasadi, lan ningali ingsun maring jasad ingsun, alladzi kuntu kang ana sapa ingsun fihi ing dalem awak, fayadzanu alladzi kuntu kang ana sapa ingsun fihi ing dalem awak, maka seorang hamba Roh seorang hamba meminta kepada Allah untuk melihat jasadnya. Faya'danullah, mongko idin sapa Allah Ta'ala. Faya'danullahu Ta'ala, mongko idin sapa Allah Ta'ala lahu maring ruh. Fayaji'u ila qabrihi, mongko teka apa ruh ila qabrihi maring kubure ruh. Fayangduru ilahi, lan ningali apa ruh mah ilahi maring jasati, mim ba'idin saking kadoan. Jadi hari kiamat, dasarnya hari kiamat. Hari kiamat ada 2, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil adalah ketika seorang hamba waktu di dunia ini telah dikeluarkan ruh dari jasadnya, yaitu mengalami kematian. Itu kiamat kecil. Kedua matanya melotot, kedua hidungnya keluar ingus atau nanah, bibir dan jenggotnya sudah jatuh, telinganya tertutup, lidahnya sudah membeku sehingga tidak mampu menjawab dan juga tidak mampu berkata-kata. Kemudian malaikat kiramil katibin meninggalkannya. Kemudian tinggallah dia seorang diri, kebingungan dan berubah akalnya. Kemudian datanglah setan yang masuk untuk merampas iman seorang hamba. Nah, pada saat yang gawat atau nazak atau sakaratul maut seperti itu, maka sebaik-baik kalimat yang harus diucapkan hanyalah kalimat tauhid, kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sebaik-baik kalimat yang harus diucapkan. Adapun kiamat besar, ketika seorang hamba nanti ditolak di akhirat, ketika sangka kalah ditiup, kemudian ketika bangkitlah atau hari kebangkitan dari kubur, penghancuran alam. Nah, itu kiamat
kiamat kubro. Kiamat kubro. Maka saudaraku seiman rahimakumullah, sebelum datangnya kiamat kubro atau penghancuran alam, saya jelaskan tentang tanda-tanda, sebagian tadi pada tanda-tanda yaumul sa'ah atau hari kiamat. Dari kitab Ahwalul Qiyamah karangan dari Syekh Abdul Malik Al-Ghalib, dijelaskan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan keluar pada umatku. Dajjal akan keluar pada umatku, maka dia tinggal selama 40 hari. Saya tidak tahu apakah 40 hari atau 40 bulan. Kemudian Allah mengutus Nabi Isa yang akan membunuhnya. Kemudian tinggal selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian Allah mengirim angin dari arah Sam atau Syria. Kemudian setan akan menampakkan dan berkata, "Tidakkah kalian menyambut saya?" Kemudian orang-orang yang ingkar, yang rusak, yang tidak beriman mengatakan, "Apakah ada yang Tuhan perintahkan kepada kami?" Kemudian setan menyuruh manusia itu untuk menyembah berhala. Itu dari suatu hadis dari kitab Ahwalul Qiyamah. Kemudian dari kitab Fafiru Ilallah, penjelasan dalam kitab Fafiru Ilallah kronologi urutan-urutan insyaallah. Itu tanda-tanda daripada 10 besar hari kiamat, yang dimulai dengan keluarnya Imam Al-Mahdi atau garis keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai nama sama dengan baginda Nabi Muhammad dan nama bapaknya sama dengan nama bapak baginda Nabi, yaitu Abdullah. Imam Mahdi akan keluar dan memakmurkan bumi selama kurang lebih 7 tahun sampai 9 tahun. Imam Mahdi akan keluar ketika dalam kondisi dunia carut marut, penuh perangan, agama Islam ternista atau dinistakan. Nah, ketika terjadi peperangan carut marut, maka Imam Mahdi, garis keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, akan muncul, kemudian mengadakan sidang atau musyawarah dengan 313 penasihat, yang mana 313 penasihat atau pati ini akan menyebar ke seluruh dunia menjadi wakil-wakil dari Imam Al-Mahdi. Kemudian ketika
bangsa Israel mengalami kekalahan, terus mengalami kebangkrutan, maka saat itulah keluarlah tanda yang berikutnya, yaitu keluarnya Masihid Dajjal, keluarnya Dajjal laknatullah. Kemudian ketika Dajjal yang awalnya menyebarkan atau menyebar kebohongan, lama-kelamaan akan mengaku sebagai Tuhan, maka diikuti oleh sekitar 7.000 kaum Yahudi dari Isfahan menjadi pengikut setianya. Kemudian ketika terjadi peperangan antara Al-Mahdi dan Dajjal, maka saat Imam Mahdi terdesak, Imam Mahdi dan pasukannya terdesak, dikepung oleh Dajjal, maka turunlah tanda yang berikutnya, yaitu turunnya Nabi Isa dari menara Damaskus, dari menara putih Damaskus. Kemudian Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi mengadakan musyawarah. Kemudian Nabi Isa mempunyai misi, yaitu membunuh Dajjal dan menegakkan syariat Islam. Kemudian setelah Imam Al-Mahdi wafat, kemudian Isa Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam menegakkan syariat Islam dan memakmurkan dunia. Kemudian tanda yang berikutnya setelah bumi makmur umat Islam mengalami kejayaan, maka timbullah atau muncullah tanda berikutnya, yaitu Ya'jud al-Ma'jud. Kemudian setelah Ya'jud dan Ma'jud keluar, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalanginya. Ya'jud merusak dan membinasakan semua makhluk. Maka Nabi Isa diperintahkan untuk mengungsi ke Gunung Tur yang berserta umat Islam, kemudian dijaga oleh malaikat. Kemudian Allah musnahkan Ya'jud dan Ma'jud. Allah kirim hujan belatung atau ulat yang membunuh Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian Nabi Isa menata kehidupan, menata manusia, memakmurkan bumi kembali. Kemudian muncullah tanda berikutnya, yaitu tanda Dabatul Ardi. Kemudian ketika Nabi Isa meninggal atau Nabi Isa wafat dan dimakamkan di sebelah samping baginda Rasulullah SAW, maka bumi mengalami beguung atau 3 hari 3 malam dalam keadaan kegelapan, yang mana matahari dan bulan dipanggil oleh Allah dan diperintahkan untuk muncul bersamaan dari arah barat. Dalam keadaan
kegelapan 3 hari 3 malam. Yang mengetahui akan kondisi begewung adalah orang yang ahli dalam sholat tahajud. Maka turunlah tanda berikutnya, yaitu matahari terbit dari arah barat, yang mana matahari terbit dari arah barat cuma setengah hari, dari barat dari pagi sampai waktu zuhur. Kemudian matahari kembali ke barat dan tenggelam. Kemudian hari-hari berikutnya matahari normal terbit dari timur ke barat. Itu yang dinamakan pintu taubat tertutup, ya, ketika matahari